Shalom, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Semoga saudara dimanapun berada saat ini di dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu meminta kuasa, pemahaman, dan pengertian. Biarlah firman ini boleh kami fahami dan berencana Tuhan dalam hidup kami dapat kami lakukan dan kami mengerti. Terpujilah Engkau ya Bapa, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang berkata bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Penderitaan akan berakhir dan sukacita akan datang. Saudaraku yang kasih, duka cita selalu mendahului, baru datang yang namanya kemenangan. Pada saat ini saya mau mengajak kita kepada satu janji, jaminan dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu ayat ini boleh menjadi satu motivasi, satu kegembiraan bagi kita menantikan hari yang penuh kemuliaan itu. Oleh karena dunia ini sekarang semakin hari semakin susah, semakin banyak penyakit, semakin banyak pencobaan, semakin besar kejahatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan jaminan, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan pengharapan. Dan ini adalah kata-kata yang keluar dari Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini dunia kita sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Keresahan. Setiap kita mau keluar dari rumah, kita dihantui oleh wabah virus yang sedang melanda bumi ini. Di dalam kitab Alkitab ini, ada yang pernah berkata, hanya satu langkah kepada kematian. Kita tidak tahu hari itu tiba. Kita tidak tahu kapan itu kejadian. Ada orang yang kita lihat sekarang ini sehat, kekar. Tetapi tiba-tiba kita mendengarkan satu berita bahwa dia sudah tiada. Beberapa puluh tahun yang lalu, selagi saya masih berada di satu pulau, dan dari pulau ini saya menyeberang 2 pulau ke pulau yang kecil.
saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani di satu tempat tidak ada gereja Advent. Setiap malam saya melakukan itu di satu ruangan tempat pertemuan warga. Dan pada waktu saya pulang, satu kali kebetulan ada orang yang melakukan hajatan. Ada seorang bapak, mungkin tingginya itu hampir 2 meter. Badannya tegap, tinggi besar. Saya harus melihat ke atas. Malam hari itu mereka sedang memasak daging pakai garpu. Dia angkat itu garpu dari kuali yang besar itu sambil dia tunjukkan kepada saya. Dia katakan, "Pendeta, ini enak. Ini diciptakan Tuhan. Kenapa dibilang ini tidak boleh dimakan?" Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya tersenyum. Saya katakan, ya silakan saudara. Kalau memang itu enak buat saudara, silakan, gak ada yang melarang saudara. Ya tapi kan Pak Pendeta kemarin baru bawakan firman bahwa ini tidak boleh dimakan. Saya katakan itu firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Itu kejadian saudaraku lebih kurang jam 10 malam. Tetapi tengah malam, di mana saya menginap selama 3 minggu mengadakan kebaktian kebangunan rohani ini, Bapak yang punya rumah sekitar jam mendekati ya jam 2, jam 3 pagi, dia gedor saya punya pintu kamar. Pendeta. Saya bilang, "Kenapa?" "Bangun." "Kenapa Bapak?" Saya kaget. Karena belum pernah terjadi seperti itu, belum pernah dilakukan sama seperti itu. Apa yang terjadi? Dia katakan kepada saya, "Bapak yang meledek Pak Pendeta tadi malam meninggal dunia." Oh, saya merinding saudara setiap mengingat itu. Orang yang tegap, besar badannya, kokoh, ditakuti di tempat itu. Baru saja dia bercanda kepada saya. Dikatakan dia sudah mati. Oleh karena saya masih belum loading, oleh karena baru dibangunkan, antara percaya tidak percaya. Akhirnya saya bangun. Karena kampung itu kebetulan satu halaman, jadi semua berhadapan rumah dalam radius sekian ratus meter. Akhirnya saya datang ke rumah duka. Saya lihat isak tangis keluarga, anak-anaknya. Tetapi besok paginya, saudaraku, pada waktu mau dimakamkan, tidak ada orang yang mau memakamkannya. Saya tanya, kenapa? Kita tidak tahu ini agamanya apa. Dibilang Kristen tidak pernah ke gereja, dibilang agama lain tidak pernah kita lihat juga ke tempat ibadah lain. Dan dengan penuh harapan,
kepala desa di tempat itu, tua-tua di tempat itu, orang keluarganya khusus istrinya datang kepada saya, Pak Pendeta, boleh tolong untuk mengadakan upacara pemakaman supaya dia tidak seperti seekor binatang dikuburkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah diurapi, diasingkan untuk melayani, saya tidak mau pandang bulu, saya lakukan pemakaman. Saudaraku, bila mana saya ingat peristiwa ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia itu tidak lama umurnya. Firman Tuhan katakan manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya. Seperti rumput ia layu, seperti bunga pada pagi hari mekar dan sore hari sudah layu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita perlu satu jaminan. Saudara-saudara, Allah tidak merencanakan kematian. Karena Allah kita mencintai kehidupan. Dia rindu untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Allah kita tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Itulah sebabnya Dia meminta kita supaya bertobat. Yesaya 18 ayat 32. Solusi terhadap kematian, yaitu penebusan di mana Yesus Kristus sendiri telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus datang ke dunia ini ingin tinggal bersama-sama dengan manusia yang jatuh dalam dosa, agar mereka diberi jalan keluar dari kematian itu dengan terpakunya Yesus di atas kayu salib. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan manusia umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib adalah merupakan satu bayaran agar kita boleh diselamatkan. Saudara-saudara, kemenangan dan harapan atas kematian sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Itulah sebabnya tadi kenapa di dalam ayat yang pertama Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ke-26 itu, firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku yang kasih, pada waktu kita melihat jenazah seseorang yang kita kasihi, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita,
duka yang dalam memisahkan kita. Di saat itulah kata-kata yang datang dari Yesus ini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 55 katakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oleh karena kubur itu yang sudah ditutup itu tidak akan dapat menahan orang yang sudah mati ini. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57-58 firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, sekali lagi saudara, dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah merindukan saudara dan saya. Allah merindukan dunia ini untuk bertobat. Sorga merindukan dunia ini untuk diselamatkan. Tetapi betapa hebatnya kuasa kegelapan sedang merantai manusia, sedang memaksa manusia, mencengkram manusia ini agar mereka binasa. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita menatap ke atas. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah memberikan jaminan yang luar biasa bagi kita. Dan itu pasti, saudara-saudara. Mengapa Alkitab ini mencatat dengan baik bukti-bukti bahwa ada orang yang hidup diangkat ke sorga karena percaya. Henok, Elia, orang yang mati diangkat ke sorga oleh karena keyakinan mereka. Musa sudah diangkat ke sorga. Bahkan Musa yang mati di atas bukit itu, dia sendiri yang menghibur Yesus pada waktu di dunia ini menghadapi salib cawan pahit itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa lama lagi kita mengeraskan hati berada di dalam dunia kejahatan? Panggilan bagi kita saat ini dan harapan bagi kita. Amsal 11 ayat 19 katakan, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara, kejar apa sekarang? Tentukan saudara-saudara. Saudara arahnya kemana sekarang? Kepada hidup atau kepada kematian? Kalau engkau mau kepada hidup, kejar kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Ikuti firman Tuhan ini. Saudara yang kasih, kalaupun kematian kita alami, disitulah firman Tuhan Mazmur 116 ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku, duka cita akan berlalu, kemenangan akan tiba. Kesusahan, penderitaan akan mendahului datangnya kebahagiaan. Kematian hari ini akan mendahului datangnya keselamatan. Hidup yang kekal.
Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 13 firman Tuhan katakan, aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, perbuatan apa yang saudara torehkan, saudara tuliskan dalam setiap catatan harian saudara sekarang ini di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, saya setiap hari mencatat perjalanan saya, keadaan saya punya agenda harian. Apa yang saudara catat sekarang ini di dalam catatan sorgawi. Karena firman Tuhan katakan tadi, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara, kita tidak perlu saling menghakimi sekarang di atas dunia ini. Tidak ada hak saya menghakimi saudara, tidak ada hak saudara menghakimi saya. Karena hakim kita adalah Yesus sendiri. Tetapi yang penting sekarang ialah apakah yang saudara torehkan, tuliskan menjadi catatan kehidupan saudara setiap hari di hadapan Tuhan. Harapan saya, harapan kita bersama, kita jalani hidup yang penuh dengan tantangan sekarang ini di dunia ini. Tetapi kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, luar biasa saudara. Ya. Bahkan apa dia katakan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya walaupun kita mengalami kematian, tetapi kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang selama-lamanya itu, kehidupan yang penuh kemuliaan itu, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu akan menjadi milik saudara dan saya bila mana kita menerima Dia, percaya kepadanya, melakukan akan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang indah. Di hari Sabat yang kudus ini, kami mendengarkan firman Tuhan. Firman pengharapan, jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya firman ini boleh tertanam di hati kami, berbuah melalui tingkah laku kami, dan satu saat dituai oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami dipanggil, nama kami disebut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kedangkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, berikanlah berkat-Mu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu saat ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.